Halo para investor cerdas di kanal Wawasan Cerdas. Hari ini kita akan bedah tuntas sebuah mega proyek yang lagi bikin heboh pasar. Proyek ini, wah, bisa jadi katalis yang luar biasa atau justru jadi bom waktu buat portofolio Anda. Yuk kita gali lebih dalam. Oke, kita langsung ke angkanya. Lihat ini, 24,66 triliun rupiah. Atau kalau kita konversi, itu sekitar 1,6 miliar dolar AS. Ini nilai proyek pengadaan kendaraan dari PT Agrinas. Buat kita yang main di pasar modal ya, uang segede ini, apalagi kalau sampai terbang ke luar negeri, itu bukan sekedar angka. Ini sinyal. Sinyal kuat yang bisa goyangin neraca perdagangan, nilai tukar rupiah, dan tentu aja nasib saham-saham otomotif lokal kita. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Pertanyaan senilai puluhan triliun rupiah. Kenapa? Dengan kapasitas produksi mobil di dalam negeri yang katanya lebih dari cukup, kenapa sebuah BUMN malah milih buat impor utuh 105.000 mobil dari India? Inilah inti dari semua polemik ini, dan jawabannya percaya deh, punya dampak langsung ke investasi Anda. Biar kita semua paham benang merahnya, kita akan urai kasus ini satu persatu. Kita mulai dari seberapa besar si proyek ini, terus kita cari tahu alasan dibalik impornya, kita lihat dampak ekonominya, drama politik yang ngikutin, dan yang paling penting, apa yang harus kita lakukan sebagai investor. Oke, kita masuk bagian pertama. Sebenarnya ya niat awal proyek ini mulia banget loh. Jadi Agrinas ini dapat mandat buat membangun ekosistem logistik untuk sekitar 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia. Tujuannya biar rantai pasok pangan kita lebih efisien, lebih pendek, dan ujung-ujungnya ketahanan pangan kita jadi lebih kuat. Di atas kertas, visinya keren banget. Nah, yang bikin heboh itu eksekusinya. Coba lihat tabel ini. Visi mulia tadi diwujudkan dengan cara memesan langsung 105.000 unit mobil dari dua pabrikan raksasa India, Tata Motors dan Mahindra. Buat mereka berdua, ini deal gila-gilaan jadi rekor ekspor terbesar dalam sejarah perusahaan mereka. Coba bayangin, pesanan dari Mahindra aja yang 35.000 unit itu udah hampir setara dengan total ekspor mereka setahun penuh. Gede banget skalanya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sensitif, yang jadi pusat perdebatan di mana-mana. Kenapa harus impor? Kenapa nggak kasih kesempatan ke pabrikan lokal yang, jujur aja, justru lagi banyak yang kelebihan kapasitas produksi? Ada apa ini? Disinilah kita ketemu dua narasi yang saling bertabrakan. Dari sisi Agrinas, argumennya logis. Produk India katanya 50% lebih murah, dan pabrik lokal dianggap nggak bakal sanggup ngejar target waktu. Tapi, di sisi lain ada fakta regulasi yang mengejutkan. Ternyata, impor mobil kayak gini itu masuk kategori barang yang bebas izin. Nggak perlu perizinan impor yang ribet. Cuma butuh NIB, nomor induk berusaha, puluhan ribu mobil bisa langsung masuk. Ini kan kayak dikasih karpet merah regulasi buat impor besar-besaran. Tentu saja keputusan ini langsung menyalakan sirene bahaya. Para ekonom dan asosiasi industri langsung teriak, gimana enggak? Di saat industri dalam negeri lagi butuh-butuhnya stimulus, ini malah ada dana hampir 25 triliun mau dialirkan ke luar negeri. Ini bukan lagi soal bisnis atau perusahaan, tapi udah jadi urusan ekonomi makro negara. Grafik ini menjelaskan semuanya dengan gamblang. Coba kita lihat bareng-bareng. Biaya impornya kan segini, 24,66 triliun. Kelihatannya besar ya, tapi lihat potensi kerugiannya kalau proyek ini nggak jalan di dalam negeri. Diperkirakan bisa sampai 39 triliun. Bahkan, Kemenperin juga ngitung, kalau pesanan ini buat pabrik lokal, ada dampak ekonomi turunan senilai 27 triliun. Jelas kan? Harga yang harus dibayar itu jauh lebih mahal dari sekedar harga mobilnya. Poin utamanya itu ada di sini, seperti yang dijelaskan oleh Bima Yudhistira. Istilah kerennya itu multiplier effect atau efek pengganda. Gampangnya gini, kalau 25 triliun itu dibelanjakan di sini, uangnya nggak akan berhenti di pabrik mobil doang. Uang itu akan terus berputar ke pabrik ban, pabrik baut, produsen kaca, baja, sampai ke warteg di sebelah pabriknya. Nah, efek berantai inilah yang sekarang terancam hilang. Karena argumen ekonominya kuat banget, isu ini cepat sekali membesar. Dari sekedar berita bisnis, jadi isu politik nasional. Protes keras dari asosiasi industri seperti Kadin dan Gaikindo, yang bilang pabrik lokal itu sanggup produksi 400.000 unit setahun, akhirnya sampai juga ke telinga para politisi di Senayan. Dan dampaknya langsung terasa. DPR lewat pimpinannya secara resmi meminta pemerintah untuk menunda proyek impor ini. Alasannya sederhana. Kebijakan ini bertolak belakang 180 derajat dengan semangat yang selalu digaungkan Presiden soal bangga buatan Indonesia. Akibat tekanan politik ini, akhirnya manajemen Agrinas bilang mereka siap menunda impor. Jadi, sekarang proyek raksasa ini statusnya standby. Oke, dramanya seru ya.
Tapi yang paling krusial buat kita sebagai investor, apa artinya ketidakpastian ini buat portofolio kita? Di tengah semua kekisruhan ini, ada peluang dan ada risiko yang harus kita petakan dengan jeli. Jadi setidaknya ada 3 hal yang wajib kita pantau ketat. Pertama, saham-saham otomotif. Kalau impor ini batal total dan proyeknya dialihkan ke lokal, ini bisa jadi durian runtuh buat emiten kayak ASI atau IMAS. Kedua, perhatikan kinerja Danantara, super holding baru yang menaungi Agrinas. Kasus ini bisa jadi sinyal awal ada masalah eksekusi di sana. Ketiga, awasi sektor perbankan. Proyek ini kan dibiayai bank-bank BUMN. Kalau sampai ada masalah pembayaran, bisa jadi risiko kredit baru buat mereka. Pada akhirnya, semua akan kembali ke satu pertanyaan fundamental. Mau pilih pickup buatan India atau manufaktur dalam negeri? Keputusan akhir dari Presiden nanti akan menentukan kemana triliunan rupiah ini akan berlabuh. Dan itu akan jadi penentu arah pasar di sektor real untuk beberapa waktu ke depan. Nah, tema persaingan domestik versus asing ini akan kita lanjutkan di segmen berikutnya, di mana kita akan membahas soal lampu kuning untuk raksasa otomotif domestik. Jangan kemana-mana. Oke, para investor, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, sebuah ancaman yang mungkin gak kelihatan di permukaan dari sebuah mega proyek nasional. Kenapa ini krusial? Karena ini bisa berdampak langsung ke saham-saham otomotif di portofolio Anda. Jadi, anggap saja ini sebuah lampu kuning yang wajib kita perhatikan bersama. Nah, kalau Anda ingat, di pembahasan kita sebelumnya, kita sudah bedah soal mega proyek Agrinas senilai 24,66 triliun ini dari kacamata makroekonomi. Sekarang kita akan zoom in lebih dalam lagi ke detail yang paling bisa dibilang paling genting dari proyek ini, yaitu sebuah rencana impor kendaraan raksasa. Inilah yang jadi risiko utama bagi sektor otomotif kita. Jadi, pertanyaan utamanya sekarang, apa sih artinya gelombang impor masif ini buat emiten-emiten otomotif yang Anda pegang? Nah, ayo kita kupas tuntas risikonya satu persatu. Risiko yang pertama, dan ini yang paling jelas kelihatan, adalah hilangnya sebuah kesempatan emas. Sebuah penjualan dalam skala raksasa yang seharusnya bisa jadi rezeki buat perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Ini bukan cuma kehilangan penjualan biasa, ini ibaratnya kehilangan durian runtuh. Angka inilah yang jadi biang keladinya, 105.000 unit. Ya, ada rencana buat mengimpor sebanyak itu kendaraan niaga dari India, melibatkan nama-nama besar seperti Mahindra dan juga Tata Motors. Skalanya ini benar-benar luar biasa dan bisa loh mengubah total peta persaingan pasar di sini. Coba deh perhatikan data dari Gaikindo ini. Pemerintah kan bilang kita perlu impor karena produsen lokal nggak sanggup. Tapi faktanya, kata asosiasi industrinya sendiri, kapasitas produksi nasional kita itu melimpah ruah. Malah ada 400.000 unit kapasitas yang istilahnya nganggur atau tidak terpakai. Jauh dari kata kurangkan. Nah, di sini kita bisa lihat kontradiksinya dengan jelas. Di satu sisi, ada alasan buat impor. Tapi di sisi lain, ada realita bahwa kita punya 7 produsen besar yang siap produksi. Jadi ini benar-benar sebuah kehilangan peluang emas yang sangat disayangkan. Apalagi di tengah kondisi pasar yang lagi lesu. Oke, sekarang kita geser ke dampak berikutnya. Ini bukan lagi soal kehilangan penjualan ya, tapi tentang ancaman disrupsi pasar yang serius banget. Sesuatu yang bakal menekan margin keuntungan semua pemain di industri ini. Konsepnya sederhana sekali dalam ekonomi, kelebihan pasokan atau oversupply. Kalau pasar tiba-tiba dibanjiri barang dalam jumlah yang super besar, ya otomatis harga bakal anjlok. Ini udah hukum dasar permintaan dan penawaran. Coba kita lihat grafiknya, biar lebih kebayang. Batang pertama itu kondisi pasar yang normal, yang biasa-biasa aja. Terus, bayangkan pasar yang tadinya seimbang, itu tiba-tiba diguyur 105.000 unit tambahan. Keseimbangan pasarnya langsung hancur kan? Jadi, ujung-ujungnya gimana? Ya sudah bisa ditebak, bakal terjadi perang harga. Semua pemain domestik bakal terpaksa banting harga cuma buat mempertahankan pangsa pasar mereka. Hasil akhirnya, laba mereka pasti tergerus. Dan ini tentu saja berita yang sangat buruk buat valuasi saham mereka. Sekarang kita masuk ke risiko ketiga. Dan ini mungkin yang paling berbahaya dalam jangka panjang. Efek dominonya itu bakal terasa sampai ke akar-akarnya di sektor manufaktur kita. Ada juga pertanyaan besar soal spesifikasinya loh. Rencananya kan mau impor kendaraan 4x4 semua. Padahal seperti yang juga disorot sama DPR, kebanyakan jalan desa kita itu sebenarnya cukup banget pakai kendaraan 4x2 buatan lokal, yang tentunya jauh lebih murah dan lebih efisien perawatannya. Pernyataan dari Menteri Perindustrian ini, wah, tajam sekali. Ini menegaskan kalau pakai produk lokal itu bukan cuma soal nasionalisme,
Tapi ada hitung-hitungan ekonominya yang sangat jelas. Ada potensi nilai tambah yang luar biasa besar yang bisa kita ciptakan di dalam negeri. Dan inilah angkanya, angka potensi kerugiannya, 27 triliun rupiah. Ini adalah nilai ekonomi yang disebut backward linkage, yang bakal hilang begitu saja kalau pesanannya lari ke luar negeri. Bayangkan uang sebanyak itu nggak akan berputar di ekonomi kita. Terus, siapa yang bakal merasakan kerugian ini? Ya, sektor-sektor ini. Pabrikan ban, produsen kaca, perusahaan aki, sampai ke industri pengecoran logam. Mereka semua bakal kehilangan pesanan raksasa yang sebetulnya sangat mereka butuhkan. Oke, kita udah paham semua resikonya. Terus, sebagai investor, kita harus gimana? Nah, ayo kita susun semacam peta jalan, sebuah kerangka strategi yang jelas dan bisa langsung kita pakai. Pertama-tama, kita harus paham dulu situasinya sekarang. Jadi saat ini, berkat penolakan keras dari industri dan juga intervensi dari DPR, rencana impor ini statusnya lagi ditahan. Bola panasnya sekarang ada di tangan Presiden untuk keputusan final. Jadi strateginya sangat jelas. Pertama, pantau terus semua berita terkait keputusan akhir ini. Skenarionya ada dua. Kalau impornya dibatalkan dan diganti produk lokal, ini bisa jadi sinyal beli yang sangat kuat untuk saham-saham otomotif dan komponennya. Sebaliknya, kalau impornya ternyata tetap jalan, Anda harus segera evaluasi ulang semua risiko di portofolio otomotif Anda. Ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang paling penting. Kalau, amit-amit, kerugian rantai pasok sebesar 27 triliun rupiah ini benar-benar terjadi, emiten-emiten mana saja di bursa kita yang bakal kena dampak paling parah? Nah, jawaban dari pertanyaan itu akan kita bongkar habis-habisan di analisis kita selanjutnya, yaitu tentang efek domino sektor manufaktur, ancaman hilangnya backward linkage 27 triliun rupiah bagi emiten komponen. Jadi pastikan Anda nggak ketinggalan pembahasan berikutnya. Oke, selamat datang kembali. Kalau di pembahasan kita sebelumnya kita udah ngomongin soal lampu kuning buat industri otomotif, nah sekarang kita masuk ke lampu merahnya nih. Ada potensi efek domino yang nilainya luar biasa besar, 27 triliun rupiah. Yuk kita kupas bareng-bareng, apa artinya ini buat portofolio investasi Anda? Yap, kita naik level. Dari lampu kuning, sekarang jadi lampu merah beneran. Ini ancaman serius buat seluruh rantai pasok otomotif. Buat Anda yang punya saham di emiten-emiten komponen, ini sentimen negatif yang wajib banget diwaspadai. Jadi, apa sih sebenarnya pemicu utamanya? Jawabannya satu, sebuah rencana impor masif yang bisa bikin pasar domestik kita kebanjiran. Coba kita lihat lebih dalam, siapa dan seberapa besar rencana dari PT Agrinas ini? Ini dia detailnya. Pelakunya adalah PT Agrinas Pangan Nusantara. Angkanya nggak main-main loh, 105.000 unit kendaraan niaga. Tapi, yang paling krusial buat kita sebagai investor adalah statusnya, CBU, Completely Built Up. Artinya apa? Artinya, mobil-mobil ini tuh dikirim utuh plek-ketiplek dari pabrik Mahindra dan Tata Motors di India. Nggak ada sama sekali campur tangan industri perakitan lokal kita. Proyek raksasa senilai hampir 25 triliun rupiah ini katanya sih buat Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, program untuk bantu ekonomi desa. Nah, ini dia inti analisisnya buat kita para investor, efek dominonya. Satu kebijakan impor ini dampaknya bisa menghilangkan 27 triliun rupiah dari perputaran ekonomi domestik kita. Angka yang gede banget, dan ini bakal merambat kemana-mana. Biar paham angka 27 triliun itu datangnya dari mana, kita perlu ngerti dulu konsep backward linkage. Gini deh gampangnya, ngerakit mobil itu kan cuma puncaknya aja ya. Di bawahnya itu ada ribuan perusahaan yang nyuplai komponen. Nah, backward linkage itu ya nilai ekonomi yang diciptakan sama semua pemasok domestik ini, dari mulai baut, kaca, sampai ban, buat bikin satu mobil jadi. Dan inilah dia, nilai backward linkage yang terancam hilang, 27 triliun rupiah. Angka ini bukan ngarang loh, ini hasil hitung-hitungan dari Kementerian Perindustrian soal potensi ekonomi yang seharusnya tercipta kalau mobil-mobil itu diproduksi di sini. Gara-gara skema impor CBU, ya udah potensi pendapatan segede ini hangus begitu aja. Terus, siapa aja yang bakal gigit jari? Kelihatan jelas di sini. Duit 27 triliun itu harusnya ngalir deras ke pabrik ban, produsen kaca, perakit aki, pengecoran logam, kelistrikan, sampai pemasok komponen plastik dan elektronik di Indonesia. Ini semua adalah sektor-sektor yang fundamentalnya berisiko tertekan langsung. Efeknya nggak berhenti di laporan keuangan aja. Mari kita lihat dampak lanjutannya yang lebih ngeri. Ancaman buat pabrik-pabrik dan potensi perang harga besar-besaran di pasar. Situasinya makin gawat kalau kita lihat kondisi industri komponen sekarang.
Lihat deh grafis ini. Tingkat utilisasi pabrik komponen kita itu sekarang cuma sekitar 65%. Artinya mereka udah jalan di bawah kapasitas maksimal. Jadi pas industri lagi rentan-rentannya, datang pukulan telak dari rencana impor ini. Dan ini dampak ke manusianya. Ketua Asosiasi Piko, Ibu Rosalina Farid, bilang kalau rencana impor ini bisa mengancam langsung nasib sekitar 6.000 pekerja di rantai pasok komponen. Ini bukan lagi soal angka di Excel, tapi soal nasib ribuan keluarga. Tapi tunggu dulu, 6.000 itu baru pemanasannya. Analisis lebih dalamnya memperkirakan resiko PHK di seluruh ekosistem manufaktur bisa sampai 330.000 orang. Buat investor yang melihat gambaran makro, ini sinyal bahaya. Bisa jadi pemicu resesi lokal, daya beli turun, dan ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi nasional yang kena imbas. Peringatan keras juga datang dari industri hulu. Ketua Umum Gama, Pak Dadang Asikin, ngejelasin risiko sistemiknya. Coba bayangin, pasar tiba-tiba diguyur 105.000 pickup impor. Akibatnya apa? Oversupply, pasokan jauh melebihi permintaan. Ini bakal memicu perang harga yang nggak sehat. Semua pemain terpaksa banting harga, dan margin profit seluruh industri bisa habis tergerus. Di tengah situasi yang kelihatan suram ini, ada gak sih secercah harapan? Jawabannya ada. Kuncinya ada di intervensi politik, yang bisa membalikan keadaan dari ancaman jadi peluang emas. Siapa aja yang melawan? Suaranya kenceng loh, mulai dari Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, sampai Kadin. Tuntutan mereka sama, tunda dan batalkan impor CBU ini. Sekarang, bola panasnya ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan akhir beliau yang akan jadi penentu arah pasar ke depan. Oke, kita udah paham semua dinamikanya. Sekarang, bagian paling penting buat Anda sebagai investor. Ini dia playbooknya. Ada 2 skenario yang sangat jelas dan gimana cara Anda harus bersiap-siap. Oke, kita pecah jadi 2 skenario ya, biar gampang. Skenario 1, ini skenario mimpi buruknya. Impor CBU jalan terus. Resikonya jelas, pabrik-pabrik bakal melambat, margin keuntungan emiten komponen bisa anjlok. Strategi Anda, pasang kuda-kuda defensif di saham-saham manufaktur otomotif Anda. Nah, skenario kedua, ini yang kita harapkan. Impornya batal, atau diubah jadi skema CKD, dirakit di sini. Wah, ini peluangnya. Duit 27 triliun rupiah itu bakal balik lagi ke produsen lokal. Buat saham-saham komponen, ini bisa jadi katalis positif yang super kuat. Jadi, intinya begini. Keputusan akhir Presiden soal proyek Agrinas ini bukan lagi cuma sekedar berita politik biasa. Ini sudah jadi sinyal pasar yang sangat penting yang bakal menentukan nasib seluruh sektor manufaktur domestik. Jadi, pantau terus beritanya. Oke, impor ini jelas mengancam sektor manufaktur. Tapi, gimana kalau ternyata ada skema pembiayaan dari Himbara dan dana desa di balik proyek ini, yang justru lagi nyiapin bom waktu NPL tersembunyi di dalam sektor perbankan kita? Nah, itu akan kita bongkar di analisis berikutnya. Oke, mari kita langsung bedah sebuah skema finansial yang raksasa banget di balik rencana impor kendaraan besar-besaran. Nah, pertanyaan intinya ini krusial ya, apalagi buat Anda para investor saham. Ini tuh sebetulnya katalis emas yang bakal bikin saham meroket, atau jangan-jangan ini bom waktu yang siap meledak di portofolio Anda. Ingat kan, di bahasan kita sebelumnya, kita udah ngupas soal ancaman hilangnya backward linkage senilai 27 triliun rupiah buat emiten komponen manufaktur. Nah, sekarang kita naik level. Kita bakal nyelam ke skema finansial dengan skala yang jauh lebih masif dan dampaknya bisa lebih sistemik lagi. Nah, ini dia inti dilemanya. Di satu sisi, ada kucuran pinjaman puluhan triliun, dan yang bikin menarik, dijamin langsung sama negara. Kedengarannya kan kayak peluang emas tanpa risiko ya. Tapi, di sisi lain, ada potensi jebakan non-performing loan atau kredit macet yang ngintai saham-saham perbankan BUMN kita. Yuk kita kupas tuntas 2 sisinya. Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu nih. Jadi, ada sebuah proyek pengadaan yang super masif nih untuk koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Nggak tanggung-tanggung, impor 105.000 unit kendaraan niaga. Pertanyaannya, duitnya dari mana? Dan gimana sih struktur skema ini dirancang? Coba deh, lihat angka ini. 24,66 triliun rupiah. Hampir 25 triliun. Ini bukan angka main-main loh. Skala segede ini ya jelas langsung menyedot perhatian pasar dan memunculkan banyak banget pertanyaan fundamental tentang kelayakannya. Sekarang, coba yuk kita pakai kacamata investor yang optimis. Kita lihat dari sisi positifnya dulu, terutama buat Anda yang megang saham bank-bank BUMN. Karena ya jujur aja, awalnya skema ini memang kelihatan kayak katalis emas yang bisa mendongkrak kinerja perbankan pelat merah secara luar biasa. Nah, coba kita resapi dulu angka di slide ini. 40 triliun rupiah.
Itu bukan total ya, tapi per tahun selama 6 tahun ke depan. Buat investor bank BUMN, ini kan kayak musik yang merdu banget di telinga. Angka ini artinya lompatan signifikan di portofolio kredit mereka, yang berarti potensi lonjakan langsung di pendapatan bunga bersih dan laba perusahaan. Ini skenario bullish yang sangat-sangat jelas. Mekanismenya gimana? Kelihatannya simple banget dan di atas kertas aman sentosa. Jadi, koperasi desa yang minjem, tapi negaralah yang nanggung dan bayar cicilannya. Dan yang lebih penting lagi nih, Kementerian Keuangan bayar cicilannya itu langsung ke Bank Himbara. Jadi risikonya seolah-olah hilang gitu aja. Jadi intinya buat emiten-emiten raksasa kayak BBRI, BMRI, BBNI, dan BBTN, skema ini ngasih kepastian pertumbuhan kredit baru yang gede banget. Dan karena pembayarannya digaransi oleh kas negara, risiko gagal bayar jangka pendeknya ya praktis nol. Sempurna kan? Tapi tunggu dulu. Nah, disinilah ceritanya mulai jadi rumit dan alarm pertama bunyi kenceng banget. Waktu kita tanya, oke, uang negara buat bayar cicilan 40 triliun per tahun itu asalnya dari mana sih? Jawabannya ternyata sangat kontroversial dan jujur cukup mengejutkan. Dan data ini nunjukin sumbernya dengan jelas banget. Ternyata lebih dari separuh, tepatnya 58,03% dari total pagu anggaran dana desa nasional bakal dialihkan buat mendanai program koperasi ini. Coba bayangkan, dana yang harusnya buat pembangunan ribuan desa sekarang difokuskan cuma buat satu program impor kendaraan. Inilah yang namanya biaya peluang atau opportunity cost yang masif. Uang sebanyak itu harusnya bisa jadi apa aja sih di desa? Bisa buat perbaikan jalan, bangun fasilitas sanitasi yang layak, ningkatin sistem irigasi. Semua potensi pembangunan yang harusnya dirasain langsung sama masyarakat desa, sekarang malah kesedot buat nyicil kendaraan impor. Sekarang kita pindah ke resiko yang lebih dalam, yaitu resiko operasional di lapangan. Karena gini, meskipun cicilannya dijamin negara, kalau aset yang dibiayai itu ternyata bermasalah, nah ini bisa jadi bom waktu yang ledakannya baru terasa beberapa tahun lagi. Ini masalah-masalah praktis yang nyata banget. Kendaraan impor ini kan bakal beroperasi di pelosok desa ya. Tanpa suku cadang yang gampang dicari dan jaringan bengkel yang memadai, perawatannya gimana? Belum lagi kebiasaan overloading dan kualitas solar yang sering nggak standar. Ini resep jitu menuju kerusakan dini. Nah, buat investor artinya apa? Artinya, aset yang jadi jaminan utama pinjaman triliunan ini bisa jadi rongsokan tak bernilai. Ini menciptakan lubang risiko yang menganga di neraca bank. Dan kekhawatiran ini bukan isapan jempol loh. Wakil Ketua Umum Kadin sendiri, Pak Saleh Husin, udah ngasih peringatan keras. Istilah bangkai mobil itu jadi bayang-bayang mengerikan yang menghantui keberlanjutan proyek ini dan tentunya keamanan investasi perbankan. Jadi mata rantai risikonya begini. Kalau kendaraannya rusak dan nggak bisa operasi, roda ekonomi koperasinya bakal berhenti. Meskipun cicilan awalnya dijamin, tekanan publik dan politik di masa depan bisa aja maksa pemerintah buat ninjau ulang skema garansi itu. Nah, di saat itulah risiko kredit macet yang masif bakal muncul dan menghantam laporan keuangan perbankan. Oke, setelah lihat sisi terang dan sisi gelapnya, terus gimana dong kita sebagai investor harus bersikap? Yuk, kita rangkum sinyal bullish dan bearish ini ke dalam sebuah kerangka strategi yang praktis dan bisa langsung Anda pakai. Di sisi kiri, sinyal jangka pendeknya jelas bullish. Target kredit tercapai, laporan keuangan bakal kelihatan kinclong, dan pembayaran dijamin. Ini bisa memicu sentimen positif sesaat. Tapi, lihat di sisi kanan, kewaspadaan jangka menengahnya sangat jelas. Ada risiko NPL dari kegagalan operasional, ada sentimen negatif publik, dan yang paling nggak terduga, resiko perubahan kebijakan politik. Jadi, take away utamanya apa? Begini, proyek ini tuh belum final. DPR udah minta penundaan, dan semua mata sekarang tertuju pada keputusan akhir presiden. Keputusan inilah yang bakal nentuin segalanya. Makanya, buat investor, strategi yang paling bijak saat ini adalah wait and see. Sabar dulu, jangan terburu-buru ambil posisi besar sebelum ada kepastian. Pada akhirnya, isu ini bukan cuma soal kredit dan NPL, tapi ini menyoroti masalah yang lebih dalam, soal tata kelola BUMN. Dan ini bakal jadi jembatan kita ke pembahasan selanjutnya, di mana kita akan kupas sinjal waspada lain buat investor saham BUMN dari kasus mundurnya Dirut Agrinas dan sorotan tajam pada tata kelola di BPI Danantara. Pastikan Anda nggak ketinggalan ya.
Oke, buat Anda para investor saham BUMN, ada satu berita pengunduran diri yang rasanya wajib jadi perhatian kita semua. Hari ini kita bakal kupas tuntas potensi turbulensi baru di sektor BUMN yang ya bisa jadi berdampak langsung ke portofolio Anda. Kalau di pembahasan sebelumnya kita udah ngobrolin soal potensi bom waktu NPL di bank-bank Himbara, nah sekarang ada sinyal peringatan baru yang muncul. Dan kali ini datangnya langsung dari pucuk pimpinan sebuah proyek super strategis. Ini adalah sesuatu yang jujur aja nggak boleh kita abaikan. Jadi pertanyaannya kan ada apa sih sebenarnya? Bayangin deh, seorang CEO kok bisa tiba-tiba mundur dari proyek raksasa senilai 24,66 triliun rupiah. Buat kita para investor, ini bukan sekedar berita. Ini tuh red flag, bendera merah besar yang harus kita bedah bareng-bareng buat tahu resiko apa yang sebenarnya lagi mengintai. Yuk, kita mulai dari akarnya. Kenapa sih Joe Mota, CEO dari PT Agrinas, sampai nekat ambil langkah sebesar ini? Kita coba bongkar alasan-alasan di baliknya. Dan ini dia mungkin bagian yang paling bikin kita semua geleng-geleng kepala. Kondisi keuangan perusahaannya. Anggaran operasionalnya? Nol. Iya, Anda nggak salah dengar. Bukan cuma kecil, tapi benar-benar 0 rupiah untuk menjalankan proyek triliunan loh. Ini bukan rumor ya, CEO-nya sendiri yang bilang, saya harus jujur, saldonya masih 0. Pernyataan ini benar-benar menyoroti situasi yang, ya mustahil. Gimana ceritanya sebuah perusahaan bisa ngejalanin proyek sebesar itu tanpa ada dana operasional sama sekali? Ternyata masalahnya itu nggak cuma soal duit. Pak Mutama ini juga nunjuk masalah lain, budaya kerja yang bikin macet semua. Dia kan datang dari swasta yang serba cepat. Di sini malah ketemu birokrasi yang katanya mencekik dan sama sekali nggak ada rasa krisis. Ini jadi tembok besar yang menghalangi semua rencana. Tentu, setiap koin punya dua sisi. Sekarang gimana tanggapan dari BPI Danantara sebagai induk perusahaannya soal semua tuduhan serius ini? Mari kita dengar cerita dari versi mereka. Nah, di sini kita lihat dua narasi yang bener-bener bertolak belakang. Di satu sisi ada keluhan Pak Mota soal kantong kosong dan birokrasi lambat. Di sisi lain, Danantara membela diri dengan alasan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG. Jadi kayak pertarungan klasik nih, antara mau ngebut eksekusi lawan kehati-hatian prosedur. Jadi pembelaan Danantara itu intinya ada di konsep ini, GCG. Mereka bilang proses yang ketat itu bukan buat menghambat, tapi justru sebuah keharusan demi transparansi dan akuntabilitas. Tapi pertanyaannya, apakah ini beneran bentuk kehati-hatian atau malah jadi birokrasi yang melumpuhkan? Tapi tunggu dulu. Ini bukan cuma soal drama internal antara CEO dan direksi loh. Buat kita, para investor, ini adalah gejala dari sebuah resiko yang jauh lebih gede lagi dalam transformasi BUMN. Biar paham risikonya, kita perlu mundur sedikit lihat sejarah PT Agrinas. Perusahaan ini tuh hasil sulapan total dari PT Yodia Karya yang tadinya konsultan konstruksi. Coba bayangin, dari yang kerjaannya ngerancang gedung, tiba-tiba jadi ujung tombak ketahanan pangan nasional. Ini lompatan yang luar biasa ekstrim dan tentunya penuh risiko. Nah, buat investor, transformasi seradikal ini memunculkan yang namanya resiko eksekusi. Sederhananya, ini adalah resiko bahwa perusahaan ya ternyata nggak cukup siap buat nanganin tugas barunya yang super besar itu. Bisa karena sumber dayanya kurang, prosesnya salah, atau manajemennya belum siap. Oke, setelah tahu semua ini, pertanyaan paling penting buat Anda sebagai investor adalah, terus kita harus gimana? Apa dampaknya ke strategi investasi kita di saham-saham BUMN? Ada beberapa poin penting yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, ya jelas kita harus hitung ulang faktor risiko investasi kita. Kedua, antisipasi aja kemungkinan proyek-proyek bakal molor. Dan yang paling krusial, waspadai efek dominonya. Kalau proyek ini gagal, sentimen negatifnya itu bisa merembet nggak cuma ke Agrinas, tapi juga bisa menekan kinerja bank-bank BUMN yang kasih pinjaman. Jadi kesimpulannya apa? Insiden ini bukan cuma masalah internal satu perusahaan. Ini adalah stres tes besar pertama bagi super holding Danantara yang baru terbentuk. Ini nunjukin kalau ekosistem baru ini ternyata masih rapuh, masih cari-cari bentuk. Dan buat investor, ini adalah sinyal buat jadi lebih waspada dan cermat dalam mengelola portofolio. Dan seperti biasa, perlu diingat ya, analisis ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham. Setiap keputusan investasi yang Anda ambil sepenuhnya adalah tanggung jawab Anda pribadi. Selalu lakukan riset Anda sendiri.